kajian kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Amin Kurdi. Kali ini akan membahas tentang salah satu kesunahan sholat ya, tepatnya setelah selesai sholat, yakni wiridan atau berzikir, bahwa betapa kita ini termasuk bagian orang yang disebut oleh Syekh Amin Kurdi ini sebagai orang yang keras kepala. Itu ada istilah Jawa, sholat pelencing ya, habis sholat langsung kabur. Dan memang coba kita perhatikan, terutama waktu sholat Jumat ya, pada saat ramai-ramainya, itu ketika kita berangkat ke masjid, itu biasanya jalannya lambat gitu ya. Nah setelah selesai sholat, itu malah berlomba-lomba cepet-cepetan keluar dari masjid dan pergi. Padahal pesannya bukan seperti itu. Pesannya justru sebaliknya. Pada saat kita berangkat ke masjid, kita disuruh cepet-cepetan ya. Wasari'u ila magfiratin. Kita harus cepet-cepetan meminta ampunan kepada Allah. Atau di dalam ayat lain, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah atau melakukan sholat itu. Bukan sebaliknya, ketika kita berangkat pelan, kemudian pulangnya cepet-cepetan. Nah kali ini kita akan membahas tentang salah satu kesunahan sholat atau setelah sholat. Wa yusannu ba'da sholati ayya jalisa liya'ti bidzikri wa du'ai al-waridaini ba'da sholatil mafrudati. Salah satu kesunahan sholat yang ditekankan oleh Syekh Amin Kurdi adalah duduk. Ya, setelah sholat itu tetap duduk, kemudian berzikir dan membaca doa. Ini maksudnya setelah sholatul mafruḍah ya. Setelah sholat wajib. Jadi teman-teman sekalian, kewajiban sholat 5 waktu yang kita laksanakan itu sebenarnya tidak mempunyai nilai plus apapun kalau sekedar cuman menggugurkan kewajiban. Jadi kita sholat ataupun enggak, itu tidak ada istimewanya. Kalau enggak sholat pasti ya, enggak sholat pasti kena dosa. Kalaupun kita sholat tidak ada keistimewaannya, karena itu kewajiban buat kita. Nah, bonusnya adalah kesunahan-kesunahan yang dilakukan baik di dalam sholat maupun setelah sholat, seperti kita bahas sekarang ini. Jadi ini dasarnya berzikir atau wirid setelah sholat. Disunahkan untuk duduk terlebih dahulu, berzikir. Nanti bacaan zikirnya sebagian pasti sudah kita baca ya selama ini. Min ghairi faslin binafilatin, tanpa dipisah dengan sholat sunnah. Li'annal fasla fihi jafwatun bainal abdi wa rabbi. Nah justru kalau kita habis sholat wajib kemudian langsung sholat sunnah, itu disebut oleh Syekh Amin Kurdi mempunyai sifat wangkot ya. Wangkot itu bahasa Jawa artinya keras kepala ya. Keras kepala seorang hamba terhadap tuannya ya. Jadi dia habis sholat wajib kemudian harus segera sholat sunat, maksudnya biar segera kabur ya. Itu disebut orang yang keras kepala. Nah dikisahkan ini, waruwiya Abu Dawud anna rajulan shallal faridata faqama yantafilu. Nah ada seorang, dikisahkan oleh Abu Dawud, ada seseorang yang bersama Rasul ketika itu, setelah melakukan sholat dia langsung berdiri melakukan sholat sunat. Fajadabahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ajlasahu. Nah, kemudian Umar melihat ini, langsung ditarik nih, disuruh duduk ya. Umar ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang keras ya. Kalau mempunyai kemauan itu nggak ada yang berani. Nah ketika ada seorang sahabat yang habis sholat wajib langsung berdiri, langsung ditarik ini, suruh duduk. Nah apa yang dilakukan Umar kemudian diketahui oleh Rasulullah SAW. Umar mengatakan kepada seorang laki-laki tadi, la tusallin nafilata bi asril faridati. Kamu jangan sholat sunnah dulu setelah sholat wajib, kata Umar kepada laki-laki tadi. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi melihat itu, Umar ini ngapain nih? Kemudian Nabi berkomentar, asabta ya ibnal Khattab asaballahu bika. Nah, karena Nabi melihat sahabat Umar yang seperti itu, ya Umar ya, yang kamu lakukan itu sudah benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini kemudian menjadi dasar bahwa setelah sholat itu jangan langsung melakukan sholat sunnah. Sholat sunnah kan baik, nah, tapi disarankan slow dulu,
berzikir dulu, setelah itu baru sholat sunnah. Ya. Wasu'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyud du'a asma. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat setelah itu, ya Rasul, apa sih doa yang paling didengar oleh Allah? Atau dijelaskan ayyu aqrabu ilal ijabah. Doa seperti apa sih yang lebih dekat, mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yang paling mudah dikabulkan oleh Allah adalah doa di tengah malam. Ya, ketika salat malam itu wa duburi shalawatil maktubah, dan doa yang mengiringi salatul maktubah atau salat wajib 5 waktu itu. Rawahu Tirmidzi. Pernyataan Nabi tentang doa yang paling mudah dikabulkan itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, rawahu Tirmidzi. Wa yaqulu akibat salam. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Syekh Amin Kurdi ini mengenai doa apa sih yang patut dibaca setelah salam. Nah, teman-teman sekalian, kenapa sih doa kita harus sama atau sesuai dengan ajaran-ajaran ulama kita terdahulu? Itu karena di dalam doa atau lafaz doa yang diajarkan ulama terdahulu itu ada wasilah ya, atau tawassul ya. Perbuatannya dikatakan tawassul, doanya disebut wasilah. Wasilah itu banyak ya. Wasilah itu kan pelantara. Wasilah itu antara lain bisa lewat benda ya, bisa lewat air, bisa lewat batu ya. Kemudian wasilah itu juga bisa lewat doa. Nah, dengan doa-doa yang diriwayatkan oleh para ulama-ulama terdahulu, dan kita tidak membuat doa sendiri ya, dengan doa-doa yang sudah diriwayatkan oleh ulama ulama tempo dulu, itu seakan-akan menjadi jalan kita untuk lebih cepat ya doa kita dikabulkan, karena doa yang sama juga dibacakan oleh ulama-ulama yang tingkat keilmuan, kealiman dan kezuhudannya itu tinggi. Jadi daripada kita membuat doa sendiri, ya mending kita mengikuti doa yang diriwayatkan atau diajarkan oleh para ulama. Nah, ini doanya, sebagian pasti sudah kita baca, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini ya, yang pertama pas setelah sholat, salasan 3 kali. Berikutnya Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Kita sudah baca ini ya. Nah, biasanya ada tambahan-tambahan, modifikasi dari para ulama yang lain, itu tidak masalah selama kita mempunyai riwayat ya, mempunyai sanad doa. Jadi menurut saya doa pun juga harus bersanad. Kenapa? Agar ada wasilah itu ya, agar ada tawassul. Jadi doa yang kita baca itu sebelumnya sudah dibaca oleh ulama-ulama sebelumnya, itu seakan-akan jalan tol ya, menuju langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doa yang sama juga sudah pernah dipanjatkan oleh orang-orang soleh. Berikutnya habis Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali ikram. Berikutnya wa ayatul kursi marratan, kemudian membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai wasi'a kursiyyus samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim marratan. Berikutnya wat tasbihu salasan wa salasina, kemudian membaca tasbih atau subhanallah salasan wal salasina 33 kali. Berikutnya wat tahmid kadzalik, kemudian alhamdulillah 33 kali, wat takbir, kemudian membaca Allahu akbar kadzalika 33 kali juga. Nah, kalau ada yang tanya, mana dasarnya habis sholat wiridan membaca subhanallah 33, membaca alhamdulillah 33, kemudian Allahu akbar 33. Nah, dasarnya antara lain dari kitab Tanwirul Qulub ini, karya Syekh Amin Kurdi ya, penganut madhab Syafi'i dan penganut tarekat Naqsabandi yang banyak dianut di Indonesia. Di Indonesia yang besar tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Qadiriyah Naqsabandiyah itu perpaduan antara tarekat Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Berikutnya setelah Allahu Akbar, wiritan atau dzikir yang dianjurkan untuk kita baca adalah wa tamamul mi'ah. Nah, tadi kan 33 kan berarti 99. Kemudian dianjurkan menyempurnakan menjadi 100 dengan bacaan apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebagaimana sering kita baca. Berikutnya dianjurkan summa yad'u bid du'ai al-waridi, kemudian setelah membaca tasbih, kemudian tahmid, kemudian takbir, kemudian membaca la ilaha illallah, kemudian doanya ini yang direkomendasikan oleh Syekh Amin Kurdi. Wa huwa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika
wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bin najati wal fawza bil jannati wan najati minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wal fashal wa min ghalabadid daini wa qahrir rijal. Nah, ini doanya yang direkomendasikan. Nah, tentunya banyak sekali pilihan-pilihan doa, tapi sebagaimana disampaikan di awal tadi, sebaik-baik doa adalah doa yang bersanad, karena biar jalannya lancar ya. Ini tawassul bidoa istilahnya. Dan doa-doa yang dirangkai oleh para ulama ini tentunya didasarkan atas riwayat hadis Nabi yang kemudian diramu di dalam rangkaian doa. Allahumma inni as'aluka, artinya ya, Allahumma ya Allah inni as'aluka, saya memohon kepadamu mujibati rahmatika, sebab atau jalan mendapatkan rahmatmu. Jadi rahmat itu ternyata ya tidak tiba-tiba datang gitu, ada lantarannya. Wa azaimi maghfiratika, dan saya meminta sesuatu yang menetapkan pengampunanmu, sesuatu yang membuat engkau selalu mengampuniku gitu ya. Jadi tetap ada sesuatunya atau jalannya ya, nggak tiba-tiba Allah mengampuni, pasti ada jalannya lah. Kita minta diberikan jalannya atau diberikan sesuatunya itu, biar tetap mendapatkan rahmat dan tetap mendapatkan maghfirah. Wassalamata min kulli ismin, kita juga meminta keselamat dari segala dosa. Wal ghanimah min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin. Ghanimah itu biasanya istilahnya rampasan perang ya. Tapi sini dimaksudkan mendapatkan keuntungan dari setiap kebaikan. Wal fauza bil jannati, kemudian mendapatkan keberuntungan dengan mendapatkan surga. Wan najata minan nar, dan selamat dari api neraka. Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya saya a'udzubika minta perlindungan kepadamu minal hammi dari hidup prihatin ya, wal hazan dan susah ya. Wa a'udzubika minal ajzi, dan aku berlindung kepadamu dari al-ajiz, apes, tak berdaya, wal kasal, dan malas. Nah, ini juga termasuk penyakit kita ya. Wa a'udzubika minal bukhli, kita juga karena punya potensi untuk pelit, kita juga meminta perlindungan kepada Allah untuk dijauhkan dari sifat pelit ini. Wa a'udzubika minal bukhli wal jubni, penakut, wal fasali, dan berat sekali untuk melakukan ibadah. Wa min ghalabatid daini, juga minta perlindungan dari hutang, semoga hutangnya segera lunas ya. Wa qahrir rijal, dan minta perlindungan dari kedaliman orang laki-laki ya. Kedaliman itu disimbolkan orang laki-laki, tapi tidak selamanya laki-laki. Jadi minta perlindungan dari kesewenang-wenangan. Jadi sekali lagi ini doanya yang direkomendasikan setelah zikir tadi ya, setelah membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dan la ilaha illallah. Ini doa yang direkomendasikan setelah sholat. Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatika wa azaimi maghfiratika wassalamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wal fashal wa min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini doa yang direkomendasikan. Berikutnya wa yusirru bihi al munfaridu wal ma'mum wal imamu. Nah, ini ketentuan dasarnya. Setelah zikir setelah sholat atau wiridan setelah sholat itu malah dianjurkan tidak terlalu ramai, biar tidak mengganggu orang lain yang sedang sholat atau orang yang zikir ya, biar bisa konsentrasi. Ini ajaran dasarnya. Tapi ada kecualinya, illa in kana yuridu ta'limal hadirin fayajharu ila ayyata'lamu. Kecuali kalau zikir dengan suara keras itu dimaksudkan untuk mendidik para hadirin agar belajar ya, belajar bacaannya. Nah, kalau kita sih sebenarnya bukan mendidik orang untuk berzikir, tapi mengajak. Mendidik ini maksudnya ya, malah mengajak orang untuk berzikir, karena kalau tidak ada yang mengajak berzikir, orang pada diam ya, pada pergi setelah sholat ya. Maka zikirnya dikencengin dengan harapan memberikan pelajaran atau mengajak para jamaah untuk
melakukan zikir. Ya. Berikutnya wa yaqbalul imamu nadban alal ma'mumina fi dzikri wa du'ai. Nah, setelah zikir itu imam disunahkan untuk bergeser dikit ya. Bi ayya ja'ala yasaruhu ilal mikhrab wa yaminuhu ilaihim. Jadi kan anggap aja ini menghadap kiblat. Nah, dianjurkan para imam yang memimpin zikir itu bergeser gini. Nah, 90 derajat. Nah, kirinya itu ke mihrab, kemudian kanannya ke para jamaah. Illa bil Masjidin Nabawi, kecuali di Masjid Nabawi. Kalau di Masjid Nabawi, wa yaj'alu yaminahu ilal mihrabi wa yasarahu ilaihim. Nah, sebaliknya kalau di Masjid Nabawi gesernya seperti ini ya. Jadi yang kanan ke mihrab, kemudian yang ke kiri malah ke jamaah. Khusus di Masjid Nabawi. Kenapa? Liyatawajjaha ilal qabri syarif, karena di situ sambil langsung menghadap ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tambahan lagi summa yantaqilu lis-sholati ila mahallin akhar. Nah, kemudian setelah selesai berdoa dan zikir tadi, imam dan para jamaah itu berpindah ya, berpindah sholatnya dari sholat yang wajib itu ila mahalin akhor, pindah ke tempat yang lain atau sampingnya misalnya, atau pindah ke belakang juga apa-apa. Maksudnya apa? Taksiron lima udi'is sujudi. Tujuannya apa? Untuk memperbanyak tempat sujud. Jadi imam setelah sholat nanti sholat sunnahnya tidak di situ. Kemudian makmum juga sholat sunatnya pindah ke tempat yang lain. Untuk apa? Taksiron lima udi'is sujud, untuk memperbanyak tempat sujud. Fa innaha tashhadu lahu yaumal qiyamah. Karena tempat sujud itu kelak akan menjadi saksi bagi orang-orang yang sholat itu pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi hari ini pembahasan kita tentang zikir, wirid atau doa setelah sholat. Jadi jangan sampai setelah sholat itu langsung pergi. Kenapa? Karena inilah bonus kita ya. Karena sholat wajib yang kita kerjakan itu sebenarnya tidak ada artinya, karena itu hanya merupakan kewajiban kita. Kalau kita tidak melaksanakan sholat wajib berarti kita dosa. Kalau kita melaksanakan kewajiban ya memang kita harus melaksanakan. Nah, bonus kita atau yang akan kita panen kelak di hari akhir adalah kesunahan-kesunahan ini, baik di dalam sholat maupun kesunahan setelah sholat. Maka dianjurkan membaca doa-doa tadi yang sudah disampaikan, dan sebagian saya yakin sudah kita amalkan. Nah, tinggal istiqomahnya saja ini.